Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Kanaka Hita Solvera. Untuk membahas prospek IHSG, kita telah bersama Andika Cipta Labora, analis Kanaka Hita Solvera. Terima kasih Mas Andika telah bergabung bersama kami. Mas Andika, bila kita lihat tadi penutupan IHSG sore hari ini berada di zona hijau atau menguat 0,21% ke level 6.029. Bagaimana Anda melihat daya tahan IHSG ini bila kita ingat bahwa ini adalah hari pertama PPKM darurat diperpanjang? Kami memperkirakan penguatan IHSG yang terjadi pada hari ini mengikuti penguatan indeks global dan indeks Asia yang mix. Kami perkirakan juga kenaikan IHSG pada hari ini hanya bersifat technical rebound, yang mana saat ini IHSG berada di wave B dari wave 2 dari wave 3. Anda melihat apa atau sektor-sektor apa saja yang paling memberatkan IHSG di sini? Apakah kalau dilihat ada beberapa sektor yang cukup tertekan, di mana salah satunya adalah sektor kesehatan yang dilihat paling membebani IHSG? Apa sebenarnya faktor yang mempengaruhinya? Ya, pelemahan yang terjadi pada emiten-emiten farmasi dikarenakan karena adanya pembatalan vaksin berbayar menjadi vaksin gratis yang menjadi sentimen negatif pada pergerakan emiten-emiten farmasi pada hari ini. Rekomendasi dari Anda sendiri terkait dengan emiten kesehatan seperti apa? Ya, untuk emiten farmasi sendiri kami memperkirakan ini bisa untuk dilakukan buy on weakness ya, karena koreksi sesaat ini hanya bersifat sementara, dikarenakan kedepannya emiten farmasi pemerintah masih akan melaksanakan program vaksinasi yang dimana pada bulan Agustus sendiri direncanakan vaksinasi akan berada di sekitar 2 juta per hari. Baik, bagaimana Anda sendiri melihat proyeksi di kuartal 3 ini dengan pengaruh PPKM? Ya, kami memperkirakan akan terjadi perlambatan ekonomi karena terjadinya PPKM darurat ini yang diperpanjang. Dikarenakan kegiatan usaha akan tersendat kembali yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi akan tersendat, yang dimana selama ini pertumbuhan ekonomi masih melambat karena terjadinya kasus COVID-19 yang melonjak. Baik, kalau Anda sendiri melihat sentimen apa sih yang memang harus diperhatikan oleh para investor? Kalau kita perhatikan pergerakan IHSG masih sangat dipengaruhi dan didrive oleh perkembangan kasus COVID-19 yang semakin meningkat dan bagaimana kebijakan pemerintah tentang PPKM darurat ini, yang dimana PPKM darurat ini diperpanjang hingga 25 Juli dan akan dibuka secara bertahap mulai 26 Juli. Baik. Nah, berarti dalam ternyata kita lihat di mana situasi saat ini COVID atau angka COVID masih meningkat, berarti juga kebutuhan terkait dengan oksigen juga akan semakin meningkat. Anda sendiri melihat untuk saham AGII sendiri seperti apa dengan pengaruh demand oksigen ini? Kami memperkirakan untuk PT Aneka Gas Industri sendiri atau AGI mempunyai prospek yang baik ya, dikarenakan meningkatnya kasus COVID-19 yang menyebabkan kebutuhan oksigen akan meningkat, sehingga kami memprediksi pada semester 1 tahun 2021 ini pendapatan maupun laba bersih dari Aneka Gas Industri sendiri akan bertumbuh dan hasilnya akan baik. Oke, dengan hasil yang baik berarti inikah rekomendasi beli untuk AGII? Investor bisa mencermati penurunan AGI pada 2 hari ini ya, karena bisa dilakukan buy on weakness di sekitar 1580 hingga 1600 karena pada kedepannya emiten AGI ini masih sangat berprospek untuk bergerak di zona positif. Oke, baik. Kita beralih ke emiten retail, Mas Andika. Ini di tengah pembatasan aktivitas dan juga perpanjangan PPKM darurat, bagaimana Anda merekomendasikan terkait dengan emiten retail ini? Kalau kita perhatikan emiten retail pada hari ini bergerak menguat ya, seperti RALS dan MAPI. Kami memperkirakan juga
dengan adanya pembukaan ekonomi pada tanggal 26 Juni secara bertahap, ini akan menjadi sentimen positif untuk emiten retail, dikarenakan pusat perbelanjaan atau mall berpotensi untuk dibuka kembali sehingga emiten retail bisa beroperasi kembali. Oke, baik. Baik, ini kalau terkait dengan suku bunga atau Bank Indonesia, prediksi Anda seperti apa? Apakah besok Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga? Kami memproyeksikan pada esok hari BI tetap akan mempertahankan suku bunga di level 3,5% ya. Hal ini dikarenakan tingkat inflasi yang masih rendah, yang dimana pada bulan Juni tingkat inflasi hanya 1,33%, dan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat. Apakah itu juga menurut Anda sudah sesuai dengan harapan para investor? Iya, investor pun juga sudah menantikan BI ini tetap di level 3,5% ya, dikarenakan dengan tidak adanya kenaikan sendiri masih ada di jalur positif untuk pertumbuhan ekonomi ke depannya. Baik, Mas Andika, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Andika Cipta Labora, analis Kanakahita Solvera.